Hai lagi guys, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Eh, Identitas trigonometrinya dilupain dulu aja. Ada yang bilang, wah pak susah banget gitu ya. Nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ke aturan segitiga. Aturan segitiga itu ada 3 biji, yaitu aturan sinus, aturan kosinus, sama aturan luas. Nah, sekarang saya ajarin dulu yang aturan sinus. Sebelum kalian masuk ke aturan sinus, saya mau jelasin dulu. Di sini segitiganya udah bukan siku-siku lagi, ya. Jadi segitiganya itu bisa segitiga sembarang, oke? Nah, jadi segitiganya bukan siku-siku lagi, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau di soal kumpulan, di campuran, ya, soal campuran, nanti kan PAS kalian soalnya campuran nih. Kalau segitiganya bukan siku-siku, itu artinya kalian harus pakai rumus-rumus ini, yaitu aturan segitiga, ya. Nah, aturan segitiga yang pertama adalah aturan sinus. Yang perlu kalian ketahui dari aturan sinus adalah sudut-sudutnya. Nah, sudutnya misalkan saya punya segitiga ABC ini, saya bisa bilang saya mempunyai 3 sudut, yaitu sudut A, yaitu sudut B, dan saya punya sudut C. Oke. Masing-masing sudut ini menghadap sebuah sisi. Contoh yang sudut A. Yang sudut A menghadap sisi ini. Nah, sisi ini, yang BC ini, disebut A kecil. Kemudian yang sisi B, nggak kelihatan. Yang sisi B menghadap sisi yang ini, kita sebut B kecil. Nah, terus yang sisi C, yang sudut C, menghadap sisi ini, kita kasih nama sisi C kecil, ya. Nah, apa hubungan antara A besar, A kecil, B besar, B kecil? Hubungannya adalah ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, ya. Nah, penerapannya bagaimana? Meskipun dia tulisannya ada 3, 1, 2, 3, tapi sebenarnya kita cuma pakai 2. Kalian boleh pakai A sama B aja, atau B sama A sama C aja, atau B sama C aja gitu. Jadi kita nggak bisa pakai tiga-tiganya langsung, ya. Harus dipakainya salah dua. Salah dua tuh artinya dipakai 2 doang, ya. Jangan langsung tiga-tiganya. Nah, penerapannya kayak gimana? Misalnya contoh 1, diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 4, sudutnya 60 derajat, A-nya, kemudian sudut C-nya 45 derajat, ya. Oke, pertama kita coba gambar dulu si segitiganya. Segitiganya kalau kita gambar itu seperti ini. Ada segitiga namanya A, B, dan C. Kemudian kita masukin 60 derajatnya ada di A. 60 derajat di A masukin. Kemudian di B-nya di C-nya ada 45 derajat. Kemudian panjang AB-nya adalah 4 cm. Nah, kenapa panjang AB-nya saya kasih warna biru? Karena 45 derajat itu seberangnya adalah 4 cm. Sedangkan yang 60 derajat itu seberangnya sisi BC. Oke, sampai sini dulu ngerti ya? Oke, kalau nggak ngerti kalian pause terus balikin lagi. Oke, rewind. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita pakai rumusnya. Rumusnya tuh sebenarnya kalian nggak perlu ngafalin itu. Langsung aja yang ditanyakan BC ya. Kita tulis BC dulu, kemudian per sudutnya. Pasangannya 60 derajat. Jadi kita tulis BC per sin 60. Tuh, gitu aja ya. Kemudian yang biru. Yang biru itu 4 cm. Jadi kita tulis 4 cm di atas per pasangannya adalah sin 45. Nah, gini. Setelah ini baru kita hitung biasa. Pakai aljabar. BC per sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan, atau biar lebih gampang kita tulisnya akar 3 per 2 ya. Sin 60 itu akar 3 per 2. Kemudian 4 nya di atas. Sin 45 itu akar 2 per 2. Terus si 2 ini bisa dicoret. Kemudian kita kali silang. Kali silang berarti akar 2 BC sama dengan 4 akar 3. Berarti BC-nya adalah 4 akar 3, akar 2-nya pindah, berarti bagi akar 2. Nah, setelah bagi akar 2,
akar nggak boleh di bawah, jadi kita harus kali akar 2 per akar 2. Jadi hasilnya 4 akar 6 per 2. Kemudian kita coret 2 sama 4-nya jadi 2. Jadi hasilnya adalah 2 akar 6 cm. Nah, kayak gitu. Contoh nomor 1, penerapan aturan sinus ya. Kemudian contoh soal nomor 2. Diketahui segitiga PQR dengan panjang QR sama dengan 8, PR sama dengan segitu, sudut P sama dengan 60 derajat, tentukan besar sudut Q. Nah, saya mau kasih trik nih, sedikit trik untuk aturan sinus. Kapan sih kamu pakai aturan sinus? Aturan sinus itu dipakai kalau kamu mempunyai banyak sudut. Ya, apa maksudnya banyak sudut? Contohnya misalnya yang soal nomor 1 nih. Sudutnya kamu punya berapa? Kamu punya 1, 2. Nah, 2 itu termasuk banyak ya. Jadi kalau sedikit itu 1. Kalau banyak pasti pakai aturan sinus. Nah, bagaimana dengan contoh soal nomor 2? Nomor 2 kita punya sudutnya cuman yang P 60 derajat sudutnya, dan juga kita punya QR-nya 8 karena dia berpasangan sama 60, jadi saya kasih warnanya sama 8 cm. Kemudian yang PR-nya adalah 8 per 3 akar 6 cm. Kemudian ini ditanyakan adalah sudut Q. Ini pakai warna lain ya biar nggak ketukar. Ini 8 per 3 akar 6. Nah, sudut Q yang ditanya. Q seberangnya ini berpasangan ya. Oke. Nah, jadi kita punya berapa sudut di sini? Kita punya 1, 2. Meskipun ditanya itu tetap dihitung ya. Jadi kita mempunyai 2 sudut. Kalau mempunyai 2 sudut itu pakainya aturan sin. Nah, aturan sinnya tulisannya gimana? Kita lihat yang warna merah dulu. Yang warna merah itu angkanya 8 per pasangannya adalah 60 derajat. Berarti 8 per sin 60. Itu sama dengan yang biru. Yang biru 8, biar gampang ngitungnya kita tulisnya 8 akar 6 per 3 ya. Per sin sudutnya adalah Q. Nah, yang ini 8-nya bisa kita coret kiri dan kanan. Terus jadinya 1 per sin 60 tuh akar 3 per 2 sama dengan akar 6 per 3 per sin Q. Kali silang, sin Q kali 1 jadinya sin Q sama dengan akar 6 per 3 dikali akar 3 per 2. Nah, kaliin aja, jadi akar 18 per 6. Akar 18 itu hasilnya kalau disederhanain 3 akar 2 dibagi 6 ya. Kita bisa coret nih 3 sama 6-nya. Coret-coret 2. Jadi hasilnya adalah akar 2 per 2 sama dengan sin Q. Sin berapa derajat yang hasilnya akar 2 per 2? Ada di tabel ya. Hasilnya adalah 45 derajat. Oke. Nah, sebenarnya jawabannya itu bisa 2, bisa 45 derajat, bisa 135 derajat. Kenapa? Karena sin 135 derajat juga kemarin kamu udah belajar kan hasilnya akar 2 per 2 ya. Jadi akar 2 per 2 itu memang jawabannya ada 2. Bisa 45 derajat, bisa 135 derajat. Nah, tergantung soal. Kalau soalnya nggak bilang apa-apa, kalian boleh pilih yang 45 derajat. Tapi kalau soalnya bilangnya sudut tumpul, kalian harus pilih yang 135 derajat. Itu ya. Nah, itu untuk nomor 2. Jadi besar sudut Q adalah 45 derajat. Oke. Kemudian nomor 3. Nomor 3 diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 6 cm. Langsung gambar aja. A, B, C. Yang warna merah sudut B itu 15 derajat. Yang warna biru sudut C 45 derajat. AB berarti pasangannya biru ya, AB ya. AB itu 6. Nah, untuk yang ini kita punya 2 sudut lagi. Cuman masalahnya yang ditanya adalah titik BC. Sisi BC. Kalau merah kan pasangannya AC ya. AC nggak ditanya. Yang ditanya BC. BC warna hijau nih.
Otomatis kita nggak bisa pakai sudut yang 15. Kita harus pakai sudut yang warna hijau. Nah, kita cari dulu sudut warna hijau, sudut A. Sudut A itu sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat dikurangi 15 derajat. Jadi hasilnya adalah 180 kurang 60. Jadi hasilnya 120 derajat. Nah, dapat sudut A. Jadi saya tulis di sini 120 derajat, ya. Dengan demikian pasangannya sudah lengkap sekarang. Ada pasangan yang hijau BC per sin 120 derajat sama dengan ada pasangan yang warna biru. Yang warna biru itu 6 per sin 45 derajat. Nah, gitu ya. Kita coba beresin. Jadi BC per sin 120. Cepat, 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Akar 3 per 2. Tuh, harus cepat gitu. 6 per sin 45. Akar 2 per 2. Akar 2 per 2 sama 2-nya bisa dicoret dulu. Kemudian kali silang. Kali silang sehingga menjadi akar 2 BC sama dengan 6 akar 3. BC sama dengan 6 akar 3 dibagi akar 2. Akar nggak boleh di bawah, jadi kita harus kali akar sekawan, kali akar 2, kali akar 2. Jadi hasilnya adalah BC sama dengan 6 akar 6 per 2. Coret 6-nya sama 2-nya jadi 3 akar 6 cm. Nah, itu untuk BC ya. Oke. Nih kayak gini. Nah, itu semua adalah aturan sinus. Sekarang coba kita bikin aturan kosinus ya. Nah, aturan kosinus. Aturan kosinus gambarnya masih sama, segitiganya segitiga sembarang. Aturan kosinus mempunyai sudut. Nah, misalnya saya punya sudut di sini nih. Ini namanya sudut A. Seberangnya masih sama, itu namanya A kecil. Kemudian saya punya sudut B. Seberangnya masih sama, namanya B kecil. Dan saya punya sudut C. Sudut C-nya di sini. Seberangnya juga sama, namanya C kecil, gitu ya. Nah, apa hubungan ABC untuk aturan kosinus? Hubungannya adalah ting. Nah, hubungannya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B dan seterusnya. Oke. Nah, tapi ini rumusnya ada 3. Sebenarnya kalian nggak perlu hafalin 3-tiganya. Kalian cukup hafalin satu aja. Satu aja yang paling atas ya. Bahkan yang atasnya pun sebenarnya kamu nggak usah ngafalin mati seperti itu ya. Triknya adalah depannya itu selalu sisi di seberang sudut. Aturan kosinus itu kita pakai kalau sudutnya cuman ada satu. Ya, jadi sudutnya cuma satu, nggak ada dua. Kalau dua pakainya aturan sinus ya. Aturan kosinus pakai sudutnya cuma satu. Ingat. Nah, kita perhatiin bagian depan sama bagian belakang itu pasti sama hurufnya, A sama A. Jadi kalau saya pakai bahasa awam itu rumusnya menjadi seperti ini. Sisi depan kuadrat sama dengan sisi lain kuadrat ditambah sisi yang lainnya lagi kuadrat dikurangi 2 kali sisi lain dikali sisi lain dikali cos sudut depan. Tuh, gitu. Ya, jadi ini pakai bahasa awamnya. Sebenarnya kalau kalian hafal ini 3 rumus ini nggak usah dihafalin. Oke? Nah, itu cuman penulisan matematiknya memang seperti itu. Aplikasinya gimana? Coba kita lihat contoh nomor 1. Contoh nomor 1 diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 4 cm. A-nya 60 derajat. Coba kita langsung bikin. Ini sisi sudut A, ini sudut B, ini sudut C ya. Kita kasih warna merah sudut A-nya 60 derajat. Berarti seberangnya adalah BC. Apakah kita mempunyai BC? Oh enggak, ditanya nih, ditanya BC-nya. Berarti kita tulis saja BC. Kemudian sisinya yang lain adalah ada AC 6. Kemudian ada si AB, AB-nya 4. Gitu ya. Oke. Ini perhatiin. Sudutnya ada berapa? 1 kan yang 60 derajat ya. Nah, sudut ini selalu kita simpan di paling belakang.
60 derajat. Berarti dia nanti berpasangan sama cos 60 derajat. Rumusnya kan tadi gitu ya. Coba kita lihat lagi rumusnya. Nih, tuh. Lain-lain cos depan ya. Jadi rumusnya adalah, sebentar saya pindahin dulu rumusnya. Nah, udah dipindahin tuh rumusnya ya, biar enak lihatnya. Jadi si 60-nya nanti pasti jadi cos 60. Dan yang 60 ini pasti berpasangan sama sisi yang di depannya. Di depannya adalah BC kuadrat tuh. Jadi cara pakai rumusnya gitu. Yang sisi berpasangan depan sama belakang. Sisanya adalah yang lain. Yang lain adalah 6 kuadrat. Yang lainnya lagi adalah 4 kuadrat. Dikurang 2 kali 6 kali 4 kali cos 60. Tuh cara pakai rumusnya gitu ya. Jadi pakai kalimat awam aja, kalau kalian hafal ya udah selamat deh. Jadi BC kuadrat sama dengan 36 ditambah 16 dikurang 2 kali 6 12 12 kali 4 48 kali cos 60 jadi setengah ya. Oh, rumusnya salah ya. Oh enggak, udah benar. Masih kuadrat soalnya. Oke. Nah, jadi BC kuadrat sama dengan berapa nih? 40 52 kurang 24. Berarti BC kuadrat sama dengan 28 ya. 28. Jadi BC-nya adalah akar dari 28 dipakai pohon faktor, disederhanain jadinya 2 akar 7 cm. Ya, ingat cara nyederhanain akar ya. Nah, kayak gini aplikasi dari aturan cos. Oke, kita coba soal yang lain lagi. Contoh nomor 2, diketahui segitiga PQR. Sekarang kita coba gambar dulu. PQR. PQR. Panjang PQ-nya adalah 8, warna merah, PQ 8. PR-nya adalah 6, warna biru. QR-nya adalah 2 akar 13, warna hijau. Nah, yang ditanya adalah sudut P. Karena sudut P itu yang ini, dan dia berseberangan sama 2 akar 13, maka saya kasih warna hijau. Hijau sama hijau saling berpasangan. Ya, oke. Siap? Sudutnya ada berapa? 1. Kalau sudutnya 1, pasti pakai aturan cos. Rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah yang depan kuadrat sama dengan bla 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 bla, belakangnya harus cos sudut depan ya. Nah, ini mereka saling berpasangan. Oke. Yang berpasangan untuk soal ini adalah yang warna hijau. Jadi yang depannya saya masukin 2 akar 13 dikuadratin sama dengan cos belakangnya saya mau nggak mau pakai yang cos P karena hijau berpasangan sama P. Ngerti ya? Nah, kemudian rumus yang lainnya kita masukin lagi. Lain-lainnya tuh sisinya yang 6 ditambah yang lain-lain lagi 8 kuadrat dikurang 2 kali lain-lain kali lain-lain. Tuh gitu. Ya. Jadi hasilnya berapa? 4 kali 13 52 sama dengan 36 tambah 64 kurang 12 kali 8 96 kali cos P. Gitu. Terus pindah-pindahin 52 sama dengan, ini hitung dulu aja deh, 100 minus 96 dikali cos P. Berapa nih? Minus 48 sama dengan minus 96 dikali cos P. Pindahin 96 nya jadi cos P sama dengan setengah. 48 bagi 96 setengah. Nah, P nya berapa derajat yang hasilnya setengah? P nya adalah 60 derajat. Oke. Untuk yang ini jawabannya nggak bisa yang 120 derajat ya, karena cos 120 derajat itu hasilnya min setengah, jadi tidak memenuhi. Jadi jawabannya cuma yang 60 derajat. Jadi P jawabannya 60 derajat. Gitu ya. Oke, nah aturan cos cuma ada 2 contoh soal. Nggak ada lagi, kita langsung ke aturan yang ketiga, yaitu aturan luas. Langsung aja rumusnya ini. Ada 3 juga, tapi sebenarnya nggak usah ngafalin 3-3-nya juga. Kita cukup ketahui prinsipnya saja ya. Oke, aturan luas masih sama kayak tadi. Kita mempunyai 3 pasang,
yaitu A, B, dan C. Misalkan nih A, sisi seberangnya pasti A kecil, kemudian yang B, sisi ini B besar, seberangnya pasti B kecil, kemudian yang C, seberangnya pasti C kecil, gitu ya. Rumusnya adalah setengah AB sin C luas, setengah BC sin A, setengah AC sin B. Waktu di kelas SD, kalian belajar luas segitiga itu yang paling pertama banget setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, ini jangan dilupain juga, oke? Waktu di SMP, kalian belajar lagi rumus luas segitiga yang akar S, S min A, S min B, S min C ya, tapi itu jarang dipakai. Nah, di SMA kalian belajar lagi rumus luas segitiga yang ada sudutnya. Oke? Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya gini. Jadi ini sebenarnya nggak usah kalian hafalin juga. Luasnya tuh caranya gini. Luas itu sama dengan setengah, pasti setengah ya, dikali sisi. Sisinya misalnya kita punya si merah, kita tulis si merah di sini. Terus sisinya juga kita punyanya si hijau misalnya, kita tulis si hijau di sini. Nah, terus dikali lagi sama sin sudut ya. Nah, sudut yang ini adalah sudut yang diapit oleh si merah dan si hijau, oleh si A dan si C. Sudut yang diapit oleh si A dan si C, si A dan si C itu adalah sudut B. Ya, ini A, ini C, sudutnya adalah yang B. Tuh, ya, jadi saya mau nggak mau tulis di sini sudut B. Gitu. Ya. Oke. Kita hapus dulu sebentar. Kita cobain lagi sekali lagi ya. Oke, di sini masih C, di sini masih A. Sekarang saya nggak mau A sama C. Sekarang diketahui di soalnya tuh sisinya yang A sama yang B. Nah, sudutnya yang mana? Ayo. Ingat ya, sudutnya adalah sudut yang diapit oleh si A dan si B. Si A kan di sini. Si B kan di sini ya. Berarti garisnya ini sama ini. Sudutnya yang mana? Bukan B kan? Bukan A kan? Yang C. Gitu. Jadi aturan segitiga tuh pasti kayak gini. Tuh, ini sisi 1, ini sisi 2, ini sudutnya. Ya. Atau meskipun gambarnya gini, ini berarti sisi 1, ini sisi 2, ini sudutnya, gitu. Ya. Oke, jadi harus sudut yang diapit. Jadi ini harus sin A sama B itu sin C, gitu. Ya. Nah, nanti dalam penerapannya mungkin kalian lebih ngerti. Contoh 1. Contoh 1 segitiga ABC, panjang AB-nya 4. A, B, C. AB-nya 4, kita kasih warna merah. Sudut A-nya 60 derajat, kita kasih warna biru. Kemudian AC-nya 6. AC-nya kita kasih warna hijau. Berarti luasnya adalah luas sama dengan setengah kali. Nah, di sini kita lihat dulu udah memenuhi atau belum ya. Nah, kita lihat yang ini. Ini sisi 6. Ini sisi 4. Ini sudut yang diapit oleh mereka. Udah memenuhi kan? Kalau udah memenuhi tinggal masukin aja setengah kali 4 kali 6 kali sin 60 derajat. Gitu ya. Jadinya coret-coret 2, 12 kali sin 60. 60 itu akar 3/2. Coret lagi 6, jadinya 6 akar 3 cm pangkat 2. Tuh, cari luas segitiga tuh kayak gitu caranya, yang expert. Ya. Contoh nomor 2. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ 8. Coba kita gambar dulu di sini. Oke, ini P, ini Q, ini R. Panjang PQ-nya 8. PQ-nya 8. Kemudian PR-nya 6. Luasnya 12 akar 3. Nah, sekarang dikasih tahu luasnya 12 akar 3. Yang ditanyakan adalah sudut P. Nah, sudut P berapa? Ya. Pertama kita cek dulu sisinya udah bersesuaian belum sama rumusnya. Sisinya ada yang 6 yang ini. Kemudian ada yang 8 yang ini. Sudut yang diapitnya adalah P ya.
Sudut yang diapit antara sisi yang merah adalah yang P. Udah sesuai ya. Oke. Kalau yang nggak sesuai yang kayak gimana? Misalkan 6-nya di sini, 8-nya di sini, ini 6, ini 8 ya. Tapi yang dikasih tahu sudut ini. Nah, itu nggak sesuai. Jadi nggak bisa kalau yang ini, ya. Nah, jadi kita mulai dari tulisan luas sama dengan setengah kali 6 kali 8 kali sin P. Karena 6, 8 sama P udah bersesuaian. Nah, luasnya masukin 12 akar 3. Karena diketahui 12 akar 3 ya masukin aja. Setengah kali 6 kali 8 itu 48 kali sin P. Kemudian ini bisa dicoret jadi 12. Jadi 12 akar 3 sama dengan 24 ya. Hampir salah. Jadi 24 kali sin P. 24-nya pindahin ke sebelah kiri. Jadi sin P sama dengan 12 akar 3 dibagi 24. Coret 2. Berarti akar 3 per 2 sama dengan sin P. Otomatis P-nya pasti 60 derajat ya. Bisa 60 derajat atau 120 derajat. Karena sin 120 derajat juga hasilnya akar 3 per 2. Cuman kalau dia nggak kasih tahu apa-apa, cuman ditanya sudut P aja, jawabannya biasanya di kuadran 1. Oke? Kalau dia bilang sudut tumpul, nah baru kamu jawabnya 120. Gitu ya, itu contoh nomor 2. Nah, sekarang saya coba bahas beberapa soal yang levelnya sedang, ya, nggak terlalu susah, nggak terlalu gampang. Jadi tengah-tengah. Contoh nomor 1. Nomor 1 ada segitiga ABC, kita gambar dulu seperti biasa. Pasti gambar terus ya, harus gambar terus. ABC. Dengan panjang AB-nya 4 cm, kasih warna merah 4 cm. Kemudian sudut A-nya 60 derajat, kasih warna hijau 60 derajat. Terus cos C-nya sepertiga. Nah, ini kita nggak bisa tulis. Biasa kita tulis 30 derajat lah, 45 derajat lah. Ya udah, ini tulis C aja. Ya, karena ini diketahuinya cos C sama dengan sepertiga. Ups, sorry. Nggak bisa pakai warna hijau karena bukan pasangan yang 60 ya. Warna biru. Oke. Warna merah ya, kan dia pasangannya sama A. Maaf. Nah, C itu berpasangan sama si 4 cm. Sekarang 60 berpasangan sama sisi ini. Sisi ini tuh namanya BC. Yuk kita tulis rumusnya. Lihat, pertama kali sudutnya ada berapa biji? Ada 2. 2 itu banyak, berarti pakai aturan sin. Aturan sin berarti BC-nya tulis dulu per pasangan BC siapa? Sin 60 ya. Sama dengan, nah terus yang merah sekarang. Yang merah 4 cm, pasangannya adalah sin C. Nah, ini tidak mungkin dihitung karena ada 2 variabel yang belum kita ketahui. Yang pertama adalah BC nggak tahu berapa, sin C-nya juga nggak tahu berapa ya. Jadi nggak mungkin dihitung. Kita tinggalin dulu. Kita kotret dulu dari si cos C. Cos C itu sama dengan sepertiga. Kita nggak perlu cos C. Kita perlunya sin C kan. Nah, gimana cara nyari sin C dari cos C? Bikin segitiga siku-siku. Segitiga bohongan C gitu ya. Nah, kita tahu rumus dari si cos itu adalah samping per miring. Nah, masukin ke sana. Jadi sampingnya adalah 1, miringnya adalah 3. Nah, ini pakai Pitagoras. Pitagorasnya berarti akar 9 kurang 1 ya, langsung ya. Pitagoras kalian udah jago kan? Akar 8, berarti 2 akar 2. Nah, ini sisi yang ini adalah 2 akar 2. Kita mau nyari sin C kan? Jadi sin C itu sama dengan demi. Ingat ya, kita lagi ngotret doang. Jadi jangan pakai segitiga yang ini. Jangan pakai segitiga yang asli. Ngotret, pakai segitiga yang bohongan aja yang kalian bikin sendiri ya. Depannya berapa? Nih, 2 akar 2. Miringnya berapa? 3. Jadi kita dapat sin C dari sini. Ya, sin C-nya udah dapat. Masukinlah ke sini. Jadi hasilnya adalah BC per akar 3 per 2 sin 60 sama dengan 4 per 2 akar 2 per 3. Nah, gitu caranya.
Oke, kemudian kali silang aja. Ini kali ke sini. Jadi 2 akar 2 per 3 BC. Nggak ada yang bisa dicoret ya tadi ya. Sama dengan ini kali ke sini. 4 kali akar 3 yang 4 akar 3 per 2. Ini bisa coret jadi 2. Terus lanjut. Selanjutnya adalah tinggal pindahin 2 akar 2 per 3-nya. Jadi BC sama dengan tadinya 2 akar 3 dikali 3 per 2 akar 2. Tadinya bagi ya, balikin jadi kali. Jadi hasilnya 6 akar 3 per 2 akar 2. Yang pertama kita bisa coret 2 sama 6-nya jadi 3. Terus akarnya nggak boleh di bawah, kita kali akar 2 per akar 2. Jadi hasilnya adalah akar 3 akar 6 per 2. Ya. Nah, itu cara mencari BC jika sudutnya diketahuinya aneh, cos C ya. Kita perlu sin C. Jadi kita kotret dulu buat dapetin sin C. Contoh soal yang lain adalah contoh soal nomor 2, misalnya diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 5 cm dan sin A, tuh diketahuinya kayak gitu lagi tuh sin A ya. Karena kalian nggak boleh pakai kalkulator, jadi soalnya terbatas. Karena soalnya terbatas, muncullah soal-soal aneh. Sin A-nya 3 per 5. Jadi kita nggak bisa tulis 3 per 5 di sini, nggak boleh. 3 per 5 kan bukan sudutnya. Jadi kita tulisnya A aja. Kemudian panjang AC-nya 10. Panjang AC-nya warna hijau. Dan panjang AB-nya 5 warna biru. Yang ditanyakan adalah sisi BC. BC warna merah karena dia berpasangan sama si A. Nah, saya mau tanya, ini aturan cos, aturan sin, atau luas? Nggak ada kalimat luas sama sekali, berarti nggak mungkin luas. Sudutnya ada berapa? Sudutnya cuma ada 1. Ya, sudutnya cuma ada 1, berarti pakai aturan cos. Oke, aturan cos itu berarti saya tulis cos A-nya dulu di belakang. Pasangan cos A adalah BC kan? Nah, BC-nya di depan. Gitu. Baru tulis sisanya. Sisanya siapa aja? 10 kuadrat. 5 kuadrat minus 2 kali 10 kali 5. Rumusnya gitu ya, masukin ke rumus. Oke, kita tinggal hitung. Jadi BC kuadrat sama dengan 100 tambah 25 kurang 100 kali cos A. Nah, muncul masalah di mana kita nggak tahu cos A-nya berapa. Ya, jadi kita harus cari cos A dulu. Yang diketahui adalah sin A. Jadi kita kotret dulu di sini nih, di sebelah. Kita kotret dulu, kan diketahui sin A nih. Sin A sama dengan 3 per 5. Sin yang kita tahu adalah depan per miring. Jadi kita harus cari si cosnya. Caranya adalah bikin segitiga siku-siku A. Depannya adalah 3, miringnya adalah 5. Gitu. Ya. Sampingnya Pitagoras berarti akar dari 25 kurang 9. Akar 16. Hasilnya 4. Dengan demikian, cos A-nya adalah sami. Sampingnya 4, miringnya 5. Tuh, dapat cos A. Setelah dapat cos A, masukin sini dong. Ya. Jadi hasilnya cos A-nya adalah, masukin sini ya. Jadi cos A-nya diganti jadi 4 per 5. Gitu. Lanjutin lagi. BC kuadrat sama dengan 125 kurang 100 kali 4 per 5. Coret-coret 20. 80 jadinya. BC kuadrat sama dengan 125 kurang 80. Berarti BC sama dengan 45. Kuadrat masih. Berarti BC sama dengan akar dari 45. Akar dari 45 itu 3 akar 5 cm. Nah gitu. Oke. Masih ada satu lagi nih. Pindahin ke atas dulu A. Nah, nomor 3. Diketahui segitiga ABC. Coba kita gambar segitiga ABC-nya. Di sini A, di sini B, di sini C. Segitiga ABC-nya, AB-nya adalah 5, BC-nya adalah 6, AC-nya adalah 8. Tentukan luas segitiga tersebut. Nah, luas segitiga ini sebenarnya bisa pakai rumus yang akar S, S min A, S min B, S min C ya. Dengan S-nya adalah setengah keliling. Tapi saya mau pakai cara trigonometri.
Oke, di sini nggak ada sudut sama sekali. Kalian harus pilih satu sudutnya. Terserah kalian mau yang mana. Misalkan saya pilih yang A. Saya kasih nama A. Otomatis si 6 ini harus berubah menjadi merah karena mereka berpasangan ya. Oke. Luas. Luas itu rumusnya, yang ditanyakan luas nih. Luas. Luas itu rumusnya setengah kali sisinya si 8 kali sisi yang lainnya adalah 5 kali sin A. Benar nggak? Kita pilih sisinya yang ini. Yang ini. Berarti sudutnya harus yang A. Oke. Kalau kalian punya cara lain, kalian coba pakai sisi yang 8 sama yang 6. Berarti sudutnya harus yang C. Gitu ya. Sama aja sih hasilnya. Oke. Ini berarti sinnya sin A. Gitu. Masalahnya adalah kita tidak mempunyai sin A. Sin A-nya nggak tahu berapa, jadi kita kotret dulu. Bagaimana cara mencari sudut A? Pakai aturan cos dulu. Betul, pakai aturan cos. Aturan cos itu kamu pakai kalau ada satu sudut aja ya. Tuh, cuma ada satu kan sudutnya. Sudut A doang. Jadi kita pakai aturan cos. Aturan cos berbunyi ini mereka saling berpasangan. Berarti 6-nya di depan, 6 kuadrat sama dengan 8 kuadrat, cos A-nya depan ya. Di cos A-nya di belakang, cos A. Nah, 6-nya di depan, cos A-nya di belakang karena mereka berpasangan. Sisanya adalah yang 8 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 8 kali 5 kali cos A. Coba kita hitung, 36 sama dengan 64 ditambah 25 dikurang 80 kali cos A. Oke, 36 sama dengan, perhatiin cara saya ngitung ya, yang 80 ini nggak boleh ikut-ikutan dikurang. Ini tambahin dulu, 89 dikurangin 80 cos A. Oke, kita pindahin 89-nya ke sini. Jadinya minus berapa tuh? 53 sama dengan minus 80 cos A. Jadi cos A-nya adalah 53 per 80. Aduh, angkanya jelek banget. Ini saya bikin soalnya ngasal. Nah, dapat cos A. Tapi yang kita butuhin bukan cos A, yang kita butuhin adalah sin A. Jadi dari si cos A kita harus bikin segitiga siku-siku biar dapat sin A-nya. Cos itu rumusnya sami, samping miring. Jadi kita masukin sampingnya 53, miringnya 80. Karena angkanya jelek, saya pakai kalkulator aja. Kalian mah nggak boleh ya. Akar 80 kuadrat dikurang 53 kuadrat. Hasilnya adalah, aduh jelek banget, 3 akar 399 ya. Ini mau nggak mau pakai kalkulator berarti. Dengan demikian saya dapat sin A. Sin A itu rumusnya demi. Depannya adalah 3 akar 399, miringnya 80. Nah, ini yang kita masukin ke sini. Jadi luasnya adalah setengah kali 4 kali 5 kali 3 akar 399 per 80. Itu ya. Terus kita tinggal hitung seperti biasa. Jadinya luas sama dengan, ini coret dulu 2. 2 kali 5 10 kali 3 akar 399 per 80. Nolnya coret. Jadi hasilnya 3 per 8 akar 399 cm. Kalau kita buletin dikit ya, maksa dikit, nggak boleh kalkulator kan. Jadi sama dengan 3 per 8. 399 itu deket banget ke akar 400 kan ya. Jadi 3 per 8 kali 20. Bagi 4 2. Bagi 4 5. Jadi 7,5 cm persegi. Nah, kira-kira 7,5. Nah, gitu guys. Ini pembahasan untuk aturan segitiga. Habis ini masih ada satu bagian lagi. Tapi satu bagian lagi cuman menggambar aja. Habis itu beres. Terus kita ulangan. Ya, siapin ya latihan yang benar. Semangat terus. Kita ketemu lagi nanti di next meeting. Oke, semoga udah masuk sekolah. Bye bye guys. Thank you.